Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar mentasrif dengan panduan contoh dari kitab Amsilatut Tasrif. Sebuah kitab yang cukup populer untuk belajar dan mempraktekkan tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya ataupun kitab judul yang lainnya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA melalui link yang kami sediakan di deskripsi video di bawah. Baik, mari kita mulai saja pembahasannya. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah mempelajari dan mempraktekkan tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarrad, wazan fa'ala yaf'alu dengan binanya bina misal ya'i. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkannya dengan bentukan binanya saja yang berbeda, yaitu dengan bina mahmuz ain nakis ya'i. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan bina mahmuz ain adalah lafaz fi'il yang huruf pada posisi ain fi'ilnya merupakan huruf hamzah. Sedangkan bina nakis ya'i yaitu lafaz fi'il yang huruf pada posisi lam fi'ilnya merupakan huruf illat, yaitu berupa huruf ya. Maka ketika dua bina itu kita gabungkan, dapat kita simpulkan menjadi lafaz fi'il yang huruf pada posisi ain fi'ilnya merupakan huruf hamzah, lalu pada posisi lam fi'ilnya adalah huruf illat ya. Dikarenakan bina mahmuz ain ini digabungkan dengan bina yang lainnya yaitu bina nakis ya'i, maka tentu saja di dalam proses pembentukan sigotnya nanti terdapat proses i'lal. Kemudian bina mahmuz ain nakis ya'i ini yang terdapat dalam kitab Amsilatut Tasrif memiliki dua metode pentasrifan. Yang pertama menggunakan contoh lafaz na'a yang bermakna menjauh. Lalu contoh lafaz yang kedua menggunakan lafaz ro'a yang bermakna melihat. Kedua lafaz tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa pembentukan sigotnya, yang insya Allah akan kita bahas perbedaan pembentukan sigotnya tersebut. Kita mulai dari sigot fi'il madinya. Lafaz na'a dan ro'a masih memiliki bentukan yang sama seperti huruf hamzah pada posisi ain fi'ilnya, dan di posisi lam fi'ilnya mengalami proses i'lal. Hal ini dikarenakan huruf asli di posisi lam fi'il tersebut sebenarnya adalah huruf ya, namun digantikan dengan huruf alif maksurah untuk menyesuaikan harokat fathah yang ada di posisi ain fi'ilnya, yaitu berupa huruf hamzah. Lanjut kepada sigot fi'il mudhari'nya. Di sini mulai terjadi perbedaan pembentukan sigotnya. Pertama, seperti pada lafaz na'a menjadi yan'a. Di lafaz fi'il mudhari' tersebut, kita melihat posisi fa fi'il tetap disukunkan sebagaimana wazannya. Kemudian huruf illat pada lam fi'ilnya tetap berupa huruf alif maksurah, dikarenakan harokat huruf sebelumnya
yang masih berharokat fathah. Dan huruf illat kita ketahui tidak dapat menerima harokat. Sehingga kita membacanya menjadi yan'a, yang artinya dia laki-laki sedang menjauh. Lalu pada bentukan kedua dari sigot fi'il mudhore bina mahmuz ain nakisyai, yaitu lafaz ro'a menjadi yaro, yang lafaz asalnya tersebut adalah yar ayu. Lalu huruf hamzah di posisi ain fi'il tersebut disukunkan menjadi yar yu. Dikarenakan di sini terdapat dua sukun pada huruf yang berdekatan dalam satu lafaz, maka huruf hamzah tersebut dibuang dan memberikan harokat fathahnya ke huruf sebelumnya yang berada di posisi fa fi'il. Dan terakhir, huruf ya tetap dalam keadaan alif maksuroh karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Sehingga jika kita membacanya yaitu yaro, yang artinya dia laki-laki sedang melihat. Kita lanjutkan pada bentukan masdarnya dari lafaz fi'il madi na'a. Kita ikutkan kepada wazan bentukannya yaitu fa'lan. Maka pembentukan masdarnya menjadi na'yan, yang artinya penjauhan. Sedangkan pada lafaz yang kedua yaitu ro'a, pembentukan masdarnya menjadi lafaz ru'yatan, di mana lafaz masdar ini merupakan bentukan masdar sinai, yaitu masdar buatan yang dibentuk dari kata apa saja dengan menambahkan huruf ta marbutoh di akhir lafaz. Dan ru'yatan ini memiliki arti yaitu penglihatan. Bentukan selanjutnya yaitu isim fa'il. Pada lafaz na'a, pembentukan sigotnya mengikuti pada pola wazan yang biasanya yaitu fa'ilun, seperti menambahkan huruf alif yang ada setelah huruf fa fi'ilnya yang berharokat fathah. Namun setelahnya terjadi proses i'lal yaitu hazaf, di mana huruf di posisi ain fi'ilnya langsung dikasrotain dan membuang huruf pada lam fi'ilnya yang berupa huruf illat. Dikarenakan huruf illat tersebut tidak bisa menerima harokat, sehingga kita membacanya yaitu na'in, yang artinya orang yang menjauhkan. Begitu pula dengan lafaz yang kedua yaitu ro'a, yang proses pembentukannya sama saja seperti pada lafaz na'a. Pembentukan sigotnya menjadi ro'in, yang memiliki arti orang yang melihat. Sigot berikutnya adalah sigot isim maf'ul. Untuk pembentukannya ada proses i'lal ataupun perubahan dari wazannya yang biasa digunakan, yaitu maf'ulun. Seperti mengubah harokat pada ain fi'ilnya yang asalnya didomahkan, maka pada pembentukan bina mahmuz ain nakisyai ini, posisi pada ain fi'il tersebut dikasrohkan. Dan huruf wawu tambahan yang biasa ditempatkan setelah ain fi'il dirubah menjadi huruf ya, dikarenakan mengikuti harokat yang sebelumnya yaitu harokat kasroh menjadi maf'ilun. Sehingga terdapat huruf ya yang double yang bersambung dengan huruf asli pada lam fi'ilnya. Dan kedua huruf ya tersebut akhirnya diidgomkan ataupun dileburkan dengan harokat tasdid. Dan terakhir huruf akhir ya didommatain, sehingga jika dibaca menjadi man'iyun, artinya yang dijauhkan.
Begitu pula dengan lafaz yang kedua, yaitu lafaz ro'a, di mana proses pembentukannya sama saja seperti lafaz yang pertama, yaitu lafaznya menjadi mar'iyun, dengan artinya yaitu yang dilihat. Tujuan dari proses i'lal atau perubahan bentuk wazan ini adalah untuk meringankan dalam pengucapan. Karena jika mengucapkan lafaz yang aslinya seperti man'uyun ataupun mar'uyun, bagi lisan orang-orang Arab terasa berat. Pembentukan sigot selanjutnya adalah fi'il amar. Pembentukannya berasal dari lafaz fi'il mudhorenya yaitu yan'a dengan mengganti huruf ya mudhora'ahnya dengan hamzah wasol berkasroh. Lalu membuang huruf akhirnya di lam fi'il yang berupa huruf ilat yaitu huruf ya. Alasan dibuang huruf ilat ya tersebut karena sebagai alamat ataupun tanda i'rab dari jazm pada fi'il amar. Sehingga kita membacanya in'a, maknanya menjauhlah. Berbeda dengan lafaz yang pertama yaitu na'a, pada lafaz yang kedua yaitu ro'a, pembentukannya sangatlah mudah. Mengambil dari bentukan fi'il mudhorenya yaitu lafaz yaro. Lalu mengganti huruf ya mudhora'ahnya dengan hamzah wasol. Lalu membuang huruf pada posisi lam fi'ilnya karena merupakan huruf illat. Kemudian dikarenakan pada huruf ro-nya berharokat fathah, maka hamzah wasol yang berada di awal lafaz ikut dibuang karena sudah tidak dibutuhkannya lagi. Sehingga yang tersisa dibaca yaitu ro, maknanya lihatlah. Sigot selanjutnya adalah fi'il nahi. Pembentukannya tentu saja diawali dengan huruf la nahiyah. Lalu mengambil bentukan kata asal dari fi'il mudhorenya yaitu yan'a. Kemudian menggantikan huruf ya mudhora'ahnya dengan huruf ta mudhora'ah. Lalu proses selanjutnya sama dengan pembentukan fi'il amr, di mana huruf akhir ilatnya yaitu huruf ya dibuang, yang jika kita membacanya yaitu la tan'a, yang artinya janganlah kau menjauh. Kemudian pada lafaz yang keduanya yaitu ro'a, sama juga mengambil bentukan dari fi'il mudhorenya yaitu yaro. Kemudian kita memasukkan huruf la nahiyah di awal lafaz. Lalu mengganti huruf ya mudhora'ahnya dengan ta mudhora'ah. Serta membuang huruf illat pada lam fi'ilnya. Jika kita membacanya yaitu la taro, yang maknanya janganlah kau melihat. Sigot berikutnya yaitu isim zaman dan isim makan. Pembentukannya agak berbeda dengan wazan yang biasanya yaitu maf'alun. Pembentukannya akan lebih mudah jika kita mengambil dari sigot fi'il mudhorenya yaitu yan'a. Lalu menggantikan huruf ya mudhora'ahnya tersebut dengan huruf mim berharokat fathah di awal lafaz. Dengan tetap mensukunkan fa fi'ilnya dan menfathatain ain fi'ilnya. Jika dibaca yaitu man'an, yang artinya waktu dan tempat untuk menjauh. Pada lafaz yang kedua yaitu ro'a, proses pembentukannya akan lebih mudah mengambil bentukan dari fi'il madi dengan menambahkan huruf mim berfathah di awal lafaz, kemudian mensukunkan fa fi'ilnya dan memfathatain ain fi'ilnya sehingga lafaznya menjadi mar'an yang maknanya adalah tempat dan waktu melihat.
Pembentukan sigot yang terakhir yaitu sigot isim alat. Pembentukannya mengikuti pola wazannya yaitu mif'alun dengan cara menambahkan huruf alif pada posisi ain fi'ilnya. Di contoh lafaz yang pertama yaitu na'a, karena huruf akhirnya adalah huruf ya, adalah huruf illat, maka huruf tersebut harus dibuang dan digantikan oleh huruf hamzah yang ditarik ke belakang berharokat dhammatain. Dan di posisi ain fi'il, menyisakan hamzah wasol berbentuk alif dan alif tambahan dari wazan yang menerima harokat fathah. Kemudian karena pada posisi fa fi'ilnya telah disukunkan, maka huruf hamzah wasol dan huruf alif tambahan tersebut digabungkan dan difathahkan sehingga dibaca panjang. Hal ini untuk menghindari adanya dua huruf yang disukunkan berdekatan antara pada posisi fa fi'ilnya dengan ain fi'ilnya. Sehingga jika kita membacanya yaitu min aun yang artinya alat untuk menjauh. Sedangkan pada lafaz yang kedua yaitu ro'a menggunakan pola isim alat yang berbeda dengan mengganti huruf ilat di akhir pada lam fi'ilnya dengan huruf ta marbutoh berharokat dhammatain. Sehingga jika kita membacanya menjadi mir'atun yang artinya alat untuk melihat. Setelah penjelasan mengenai berbagai bentukan sigot bina mahmus ain nakisyai tadi, sekarang kita langsung praktekkan tasrif istilahinya yaitu lafaz na'a dan ro'a. Karena berhubung contoh mauzun ini sangatlah minim ditemukan dalam kamus-kamus, maka kita gunakan lafaz yang tadi kita sudah jelaskan pembentukan sigotnya. Dan seperti yang kita lihat di layar, terdapat tabel praktek tasrif istilahinya dari sigot fi'il madi hingga sigot isim alat. Baik, mari kita mulai saja coba praktekkan. Na'ayan, na'yan, na'in, man iyun, in latan, man an, min aun. Kita ulangi. Na'ayan, na'yan, na'in, man iyun, in latan, man an, min aun. Kata na'a bermakna dia laki-laki telah menjauh. Yan a bermakna dia laki-laki sedang menjauh. Na'yan bermakna penjauhan. Na'in artinya orang yang menjauh. Man iyun artinya yang dijauhkan. In a menjauhlah. La tan a janganlah kamu menjauh. Man an yaitu bisa bermakna tempat ataupun waktu menjauh. Dan terakhir min aun alat untuk menjauh. Kita coba praktekkan kembali dengan mauzun yang lainnya yaitu ro'a yaro yang artinya melihat. Kita praktekkan. Ro'a yaro ru'yatan ro'in mar'iyun ro la taro mar'an mir'atun. Kita ulangi. Ro'a yaro ru'yatan ro'in mar'iyun ro la taro mar'an mir'atun. Kata ro'a bermakna dia laki-laki telah melihat. Lalu yaro bermakna dia laki-laki sedang melihat. Ru'yatan bermakna penglihatan. Ro'in artinya orang yang melihat. Mar'iyun artinya yang dilihat. Ro lihatlah. La taro janganlah kamu melihat. Mar'an bermakna tempat ataupun waktu melihat.
Dan yang terakhir yaitu mir'atun bermakna alat untuk melihat. Itulah tadi dua praktek tasrif istilahi saja pada bina mahmus ain nakis yai ini. Dikarenakan contoh lafaz mauzunnya yang sangat terbatas. Biiznillah dengan sering melazimkan latihan tasrif istilahi ini, teman-teman insya Allah akan mendapatkan banyak faedah untuk lebih cepat menguasai bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.